Jadi Kita ada di mana sih nih? kita lagi di Monas nih. Ngapain emang di Monas? Jadi kita di Monas mau lihat bukti yang nyata dari proklamasi nih. Pasti penasaran kan? Yuk sama-sama kita lihat. Sekarang kita menuju ke Tugu Monas. Yuk ikutin. Oke, sekarang kita udah masuk di dalam Monas bagian Museum Diorama. Di sini banyak diorama mulai dari zaman purba hingga integrasi Timur Timur. Nah, kita lagi di depan diorama proklamasi nih. Teman-teman tahu nggak kalau proklamasi itu diawali dengan dibentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Nah, tidak lama setelah dibentuknya BPUPKI, tepatnya pada 6 dan 9 Agustus 1945, terdapat bom Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Melihat kondisi tersebut, pada 1 hari setelahnya BPUPKI diganti menjadi PPKI, agar lebih menegaskan keinginan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya Jepang menyerah dengan sekutu. Pada tanggal 12 Agustus, 3 tokoh nasional datang ke undangan dari Jenderal Terauchi untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan pada hari yang sama juga, radio British menyiarkan bahwa Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Karena berita tersebut, golongan muda mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan. Sayangnya, golongan tua menolak. Penolakan inilah yang membuat golongan muda menculik Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan. Pada penculikan Rengas Dengklok ini, Soekarno dipaksa memproklamasikan lewat radio dan setelah itu Soekarno dipulangkan, kemudian pergi ke rumah Laksamana Maeda Tadashi bersama tokoh lain untuk merundingkan naskah proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini menyatakan kemerdekaannya di kediaman Soekarno pada Jalan Pegagasan Timur nomor 56 Jakarta. Kabar ini pun disiarkan di media massa dan radio serta lewat surat selebaran. Hari itu, akhirnya masyarakat berhasil menghirup udara kemerdekaan secara sah, walaupun masih banyak perperangan setelahnya. Balik lagi nih sama kita. Sekarang kita akan membahas tentang teks proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno.
Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Oke, jadi segini aja tuh dari kita untuk melihat sejarah proklamasi di Indonesia. See you di video selanjutnya. Dadah. Makasih semua udah nonton video ini sampai akhir. Sekian dari kami. Dadah.